Halo semuanya. Jadi aku pengen ngelanjutin lagi pembahasan yang selanjutnya tentang database. Tapi sebelum kita belajar tentang button dan formula, aku pengen ngenalin dulu view-view yang lain ya. Jadi takutnya teman-teman masih belum tahu gitu ya ada view apa aja. Oke, kita mungkin main yang di project aja ya. Di project ini ada pilihannya ada board. Board kan kita udah coba ya kemarin di sini di yang tas. Dimana ini kartnya bisa teman-teman geser berdasarkan em, statusnya. Ini kan dikategorikan berdasarkan status dan bisa digeser-geser aja. Tuh. Nah, selanjutnya kita coba yang galeri. Oke, kalau di galeri ini ada pilihan untuk card previewnya. Jadi teman-teman bisa pilih mau pakai page cover atau page content. Dan kalau misalnya ada properti photos atau file gitu, kita bisa pilih em, si properti itu sebagai card previewnya. Kemudian size-nya juga bisa dipilih mau medium, small, atau large gitu ya. Oke, image-nya apakah mau fit image atau mau enggak. Kemudian bisa show icon, icon itu yang ini, page icon, yang bulat ini. Misalnya kita sembunyiin, ini kita munculin gitu. Oke. Kemudian open page-nya dan juga load limit-nya. Load limit ini apa? Load limit ini supaya ngeliatin berapa banyak yang mau kalian tunjukin gitu ya. Nanti kalau misalnya melebihi dari limit ini akan muncul tulisan load more gitu. Em, oh, ada yang ketinggalan, wrap all properties. Ini untuk kalau misalnya teman-teman mau munculin properties yang lain atau properties yang lain ya biasanya. Dan itu ada teks dan biasanya teksnya kalau kepanjangan dia akan keputus. Tapi kalau wrap all properties kita nyalain, nanti akan kelihatan semua teksnya. Oke, dan oke ini misalnya ya kita tunjukin ini. Nah, ini namanya property visibility. Ini kita bisa munculin em, properti-properti lain yang ada di database ini gitu, di bawah di dalam kartnya. Nah, ini bisa ya digituin lah ya. Tuh. Bisa dimunculin terus bisa dinaik turunin juga. Oke. Nah, itu sedikit aja tentang si galeri. Kemudian juga ada timeline. Nah, timeline ini yang akan kepake banget kalau misalnya teman-teman punya semacam project yang ada rentang tanggalnya gitu. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini nanti bisa muncul di sini. Oke, ini kayak yang ini nih outbound collaboration sama brand E. Ini kan dari tanggal em, kita geser dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus gitu. Dia bentuknya ini. Mungkin aku akan coba di sini nanti di bagian tas. Oke. Sekalian aja ya. Oke, sekalian aja di bagian tas. Sekalian aku kenalin juga dengan em, dua yang fitur di dalam database. Namanya ini kalau teman-teman turun ke bawah ke more setting, di sini ada subtask dan juga dependensi. Dan kalau misalnya ini tas database, ini ada sprint. Jadi teman-teman kalau misalnya kerja dengan klien yang mereka menganut agile management, biasanya mereka kerja dengan sprints. Nah, teman-teman ketika bikin tas database bisa langsung aktifin sprints-nya di sini. Yang penting tasnya ini apa namanya database-nya ini teridentify ya sama Notion-nya sebagai tas database gitu. Nah, ini bisa aktifin sprintnya di sini. Nanti akan ada ditanyain, akan langsung ditanya apakah mau di turn on, terus nanti akan ada settingnya juga berapa lama sprint
setiap periodenya. Oke, ini kita coba aktifin subtask sama dependensi ya. Oke, subtask kita turn on. Oke. Nah, ini groupingnya aku hilangin dulu ya, karena nanti akan ada banyak toggle di sini. Kalau misalnya ada toggle-nya juga kayaknya kebanyakan bikin sakit kepala. Kita matiin aja. Oke, jadi kita di sini punya eh, tugas dan juga assign-nya langsung, nggak ada pembagian-pembagian groupingnya. Nah, sekarang kita mau bikin eh, subtask-nya gitu ya. Pertama, kita mungkin bisa bikin, eh, oh nggak usah bikin baru deh. Ini kita delete aja. Nah ini, di sini kan ada filming new content, edit sama write ya. Nah ini kita anggaplah kita ingin publish konten. Sebelum kita publish konten, kita harus mengerjakan beberapa hal kan ya, mulai dari write script, ya remove aja, edit konten dan filming gitu ya. Filming dan habis itu kita edit gitu ya. Nah ini, uh, bentar, kok, oh salah. Ininya belum aku buka. Nah ini si write scriptnya ini bisa dinaikin ke dalam publish konten gitu. Jadi sekarang um, write script ini adalah anak dari si publish konten. Paham nggak? Jadi publish konten itu kita pecah lagi menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, mulai dari menulis skripnya, kemudian kita juga filming dan kemudian kita edit gitu. Selain di drag and drop, teman-teman juga bisa edit properti itu secara sekaligus ya. Misalnya teman-teman pengen coba sekaligus mengedit properti itu dengan cara menselect page yang ada di dalam database, kemudian kan muncul nih ada dialog yang ini, dua select, kemudian juga assign-nya, due date dan status. Nah, ini properti yang bisa kita ubah langsung di sini. Atau di sini, yang titik 3 ini. Atau mau dihapus ya, tapi karena kita nggak mau kita hapus, um, kita bisa edit propertinya. Kita edit properti, kita ganti parent task-nya. Karena kita ingin si filming dan editing ini ada di bawah dari publish new content gitu. Ini berlaku juga ya untuk edit properti-properti yang lain. Atau mau edit ikonnya juga bisa langsung di sini. Nah ini, semua properti yang ada di dalam database ini bisa kita edit dengan cara select tadi, gitu. Untuk bulk editing gitu ya, edit edit dalam jumlah yang banyak. Nah gitu. Nah, seperti kalian lihat di sini, si akhirnya si publish ini punya 3 anak nih, 3 sub item. Oke, aku akan kasih lihat ininya. Nah ini, di sini ada 2 properti yang disembunyikan, ada parent sama subtask. Aku sembunyikan dulu yang lain-lain. Nah, biar teman-teman bisa lihat hierarkinya. Nah, di sini si publish new content punya 3 subtask. Write script, filming new content, sama edit content. Sementara 3 yang tadi ada di subtask, dia mempunyai parent task atau orang tuanya adalah si publish new content. Gitu ya. Karena ada beberapa yang seneng nih pakai si sub item karena lebih memudahkan juga. Oke, nah sekarang kita akan coba bermain dengan dependensi. Tapi sebelum dependensi, kita coba edit dulu due date-nya. Oke, kita edit due date-nya. Nah, ini kita akan coba due date-nya pakai end date ya. Ya, 11 sampai tanggal 12. Kemudian untuk filmingnya 11 sampai tanggal 15 untuk filmingnya.
Oke, kemudian untuk edit kontennya, mulai dari tanggal 16 sampai 17. 17. Nah, oke. Kemudian kita akan nambahin em, view timeline di sini. Nah, ini bisa dilihat gini ya. Ketika kita buka yang publish content, nah dia ada garis bawahnya nih, garis apa namanya? Garis bawah ini anak-anaknya nih dari si publish content. Nah, sekarang kita bakal nyobain dependensi. Dependensi itu apa? Dependensi itu semacam blok, saling saling ngeblok gitu. Ketergantungan lah istilahnya kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi pekerjaan filming new content ini tidak akan berjalan jika write script-nya terhalang, dan juga edit new content tidak bisa terjadi jika filmingnya terhalang. Kemudian kita juga tidak bisa publish new content nih kalau misalnya edit kontennya nggak selesai. Iya kan? Oke, nah selanjutnya kita akan aktifin dependensi ya. Jadi kita akan aktifkan dependensinya, tapi sebelum itu aku tadi sempat kelupaan untuk mention kalau misalnya kita aktifin si subtask gitu ya. Ini di properti kita akan ketambahan dua properti baru nih. Namanya parentas sama subtask. Tadi kan udah aku tunjukin ya gimana bentukannya. Ini tuh sebenarnya adalah database relation, tapi di dalam database yang sama, yaitu di dalam database si task ini gitu. Nah, em, kalau misalnya kita aktifin dependensi, hal yang sama juga akan terjadi, gitu ya. Nanti akan ada dua database juga yang tipenya itu relation di dalam database yang sama, gitu. Nah, ini eh, akan ada pilihan apakah kita ingin shift only ketika dates-nya overlap atau kita ingin ingin maintain time between tasknya gitu. Jadi kalau misalnya di antara task itu rentangnya jaraknya sekian, kita pengen tetap jaraknya sekian gitu. Biasanya tuh ada semacam eh, pertanyaan tambahan biasanya untuk memaintain durasinya berapa lama gitu ya. Nah, ada juga yang jangan diubah-ubah gitu karena dependensi ini adalah karena dia ketergantungan. Ketika nanti um, dates-nya overlap, dia akan meminta kita untuk dia akan otomatis merubah gitu, merubah si tanggal due dates-nya supaya dia nggak saling overlap gitu. Kita akan coba dari yang pertama dulu, shift only when overlap, dates overlap, dan ini aku akan matiin uh, avoid weekends-nya. Jadi kita um, akan lihat secara tanggalnya sesuai aja gitu ya, walaupun ada weekend dia tetap tetap seperti sedia kala. Oke, nah ini aku turn on karena tanggal kita kan cuman pakai due date doang ya, nggak ada si start dan end dates-nya kan nggak berpisah. Jadi shift using due date aja dan ini nggak usah diaktifin. Turn on. Nah, ketika kita turn on, kita lihat di sini ada tambahan dua database baru. Namanya block dan blocking. Ini kita aktifkan, kemudian kita coba setting ya. Sesuai dengan logika yang tadi, berarti si filming ini diblok oleh write script, kemudian edit konten di um, diblok oleh filming. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita lihat, ini nggak ada perubahan karena ini nggak ada yang overlap gitu ya tanggalnya. Apa yang akan terjadi kalau misalnya kita publish kontennya, ini kita masukkan juga block by-nya. Dia kan kita kan nggak bisa publish konten kalau misalnya kita belum selesai edit kontennya ya. Kalau saya kita tambahkan, tuh teman-teman bisa lihat di sini jadwalnya langsung berubah. Semuanya langsung mundur ke belakang. Dan kalau misalnya kita lihat dalam bentuk timeline, nah ini bentukannya jadi seperti ini. Tuh, write script
mundur jadi 3 sampai 4, kemudian dilanjut filming, kemudian dilanjut sama edit konten. Baru publish konten di tanggal 10-nya gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan ulang lagi cara yang sama, tapi ketika kita pakai cara yang kedua ya. Ini aku coba eh, Ctrl Z dulu. Bisa nggak? Oh, bisa. Nah, kita akan coba dependensinya, tapi dengan option yang kedua. Oh, dia akan sama aja nih. Dia nggak akan ke shift ininya. Tapi coba kita lihat ya, akan ada perubahan atau enggak. Ini block by um, edit content. Yap, dia nggak akan ada perubahan karena dia tetap sama ininya. Jaraknya antar si tasnya gitu. Tapi kalau misalnya mau yang otomatis berarti kita harus pilih yang pertama tadi. Opsi yang pertama. Dependensi shift only when oops, buang tambahkan tuh. Dia langsung mengatur jadwalnya biar sesuai dengan um, timelinenya kita gitu. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman untuk penjelasan dependensinya. Kita ketemu lagi lain kali. Bye bye.